Bakal dihibur oleh penampilan stand up komedian Betawi. Kita udah kedatangan Bang David Turbianto. Mana tepuk tangannya? Ada Bang Af. Nggak boleh. Anak siapa ini? Anak orang. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih seneng banget acara Lebaran Betawi di Monas rame banget. Ini dari tadi saya liatin banyak banget yang ngerekam, banyak banget admin lambe turah kayaknya nih ya. Yes. Cekrek handphone jadul. Gue juga punya pantun. Bang Markum pakai sendal jepit, Bang Maman naik tronton. Assalamualaikum Ayah David, pria idaman para penonton. Tepuk tangan ngapa? Jangan pelit, nonton stand up tuh habis ketawa tepuk tangan ya. Pak manteng banget ya. Ini ngerekam saya penonton bokep ya? Yang ngerekam matanya ke HP. Omelin nggak apa bininya? Oh, udah kagak ditegur. Tapi bininya cakep nih Bang. Saya kasih pantun boleh? Bir peletok kembang goyang, bini montok paling disayang. Ada yang suka makan kembang goyang? Makanan Betawi itu. Cuman gue heran kenapa namanya kembang goyang. Ini makanan paling munafik menurut gue. Namanya kembang goyang tapi gue setel lagu dangdut dia diem aja. Kata ini goyang lu. Gorengnya digoyang. Nah itu cakep Bu. Dia maju sini kita penyuluhan yuk. Ada aja jawabannya kalau nonton stand up mama ya. Yang belum kenal, karena orang bilang tak kenal maka tak sayang, betul? Belum tentu, buktinya sama Mbak yang baju pink. Gue gak kenal dia tapi gue sayang sama dia. Mbak, halo, jangan grogi, nepok belakang siapa laki orang itu. Mbak, Mbak, jangan madep belakang nih. Namanya siapa? Hah? Nggak punya nama tuh. Lupa, namanya siapa? Siapa? Mirna. Sesimpel itu untuk orang secantik ini. Biasanya orang cantik di Indonesia namanya ribet. Tamara dan Rizky, Rianti kadang right, ya. Dia Mirna doang. Oh, alisnya tebal banget kayak separator busway. Ini tipe-tipe mama yang kalau bikin alis digambar nih. Yang kalau mau kondangan dandannya 2 jam. Lakinya udah ngomel aja tuh. Bikin alis digambar, habis digambar diponten. Kalau nilainya kurang remedial, bikin lagi dari ulang. Mbak, dari mana? Lama-lama mundur. Tenang aja, saya kagak kan. Saya bukan polisi, tenang. Dari mana? Kemayoran, tepuk tangan buat Kemayoran. Pokoknya Monas buat siapa aja, warga Jakarta, warga Betawi, Monas buat siapa aja. Makasih buat Pak Gubernur kita Anies Baswedan, tepuk tangan. Ya, berkat dia nih Betawi naik lagi nih acara di mana-mana gratis. Dan tepuk tangan sekali lagi dong. Supaya tahun depan ada lagi. Amin ya. Ya, tadi gua kesini naik MRT. Cakep ya, emang bener-bener cakep MRT. Yang udah pernah jajalin MRT mana? Yang AC-nya dingin banget tuh. Yang sampai naik kita pulang kerokan. Lo yang lihat tuh, ongkos 14.000, tolak angin 3.000. Kalau buat gua AC-nya dingin banget. Tapi mending naik MRT enak cepet. Karena sekarang juga angkot kita udah ada AC-nya, betul nggak? Ada yang dari Tanah Abang udah ada AC-nya. Karena gue nih pengguna angkot di Jakarta. Angkot kita itu, ya Allah, bener-bener zaman dulu mah busuk kalau orang bilangnya. Bener, angkot kita tuh dari yang cakep banget ada, yang busuk banget ada tuh. Cakep banget tuh yang dalamnya ada minibarnya, tau tuh.
yang di belakang ada minibar, ada gelas sama botol. Enggak, gua heran nih orang naik angkot kurang mabok apa? Pakai ditambahin. Nah yang busuk ada angkot busuk banget. Pernah lihat nggak angkot busuk banget? Yang besinya udah karatan tuh. Yang kayaknya bautnya udah pada kendor. 3 kali pada rontok tuh. Ada tuh angkot yang begitu tuh. Yang paling ngeselin lagi angkot yang paling busuk tuh, angkot paling busuk di Jakarta itu yang sopirnya suka ngetem lama banget. Sebelum nggak naik angkot begitu? Ngetemnya lama banget. Ada yang sampai 2 hari tuh. Dan yang paling kesel ketika naik angkot, kita tuh selalu kena tipu karena supirnya selalu bilang sini, langsung berangkat, bener nggak? Bener nggak? Pas kita naik berangkat ya nggak? Kagak, diem. Paling jalan cuma 1 senti tuh. Yang ada main gas kopling, kita naik angkot kayak naik odong-odong tuh. Maju mundur. Bener ngeselin banget tuh angkot itu. Ngetemnya lama banget. Mungkin bagi dia prinsipnya, bagi kita time is money. Bagi dia ngetep is money. Nah belas orang nyanyi ya. Tapi ramen belas ini tepuk tangan dong. Emang gokil belas ini nih. Ya, gua baru nikah 1 tahun dan alhamdulillah udah punya anak 1. Dokter ya, akad jam 9, jam 10 aneh hajar tuh. Ya. Orang udah sah emang nggak boleh? Boleh dong? Boleh. Jangan buru-buru lama-lama. Iya, resepsi malam bu. Itu salah saya salaman 1000 orang pinggang saya toh. Alhamdulillah anak saya 1. Yang melahiran bini saya bukan saya. Emang saya Lucinta Luna. Dia punya anak loh Lucinta Luna. Tahu nongol dari mana, bersin kali. Ada aja bu zaman sekarang ya. Untung ibu kagak ya. Anak gua kasih nama Ayesha Haula Nurdianto. Ayesha artinya baik, Haula artinya pemberani dan tangguh, Nurdianto artinya gua. Ya, soalnya kan gua bapak. Soalnya anak gua lebih mirip ibunya, ntar disangka bukan anak gua ya kan. Lahirnya di rumah sakit, alhamdulillah, bukan di kloset ya. Nah, ada bu orang yang lahiran di kloset ya, kan rasanya kayak ngeden pengen berak ya bu ya. Kan rasanya ada orang ngeden pengen berak yang keluar bayi. Waktu itu anak saya lahir secara normal, agak joget, sesar. Kalau sesar joget lahirnya, anak saya normal. Beratnya 2,9 kg, panjangnya 47 cm, volume sama tingginya nggak gua hitung, emang tabung gas. Anak gua lahir jam berapa? Setengah 11. Cuman yang namanya anak Betawi kan dari dia lahir nih, gue selalu ajak ngobrol perutnya, ajak ngobrol tentang budaya Betawi. Nah berarti yang lahir juga anak Betawi kan? Ya, Sidul. Bukan, yang lahir anak Betawi. Nah gue rada-rada takut nih anak Betawi nih, ya kan anak Betawi. Ini gue tunggu nih, ini anak pas lahir nangis apa pantun? Iya bener, alhamdulillah nangis. Nangisnya begini, oe. Cakep, oe. Cakep, oe. Tepuk tangan ngapa? Jangan pelit, kita udah aus, lu diem aja. Bener-bener lu pada ya. Dia jatuh. Makanya mas kalau punya anak direm tangan, biar nggak nyelonong kemana-mana. Punya anak pegangin bu ya. Ini lagi pepet-pepet sama sound system. Bapaknya salah gendong lagi. Lumayan dia gotong sound system ya kan. Teriakin maling. Waduh. Enggak ada yang bantuin. Bu namanya siapa bu? Setiap saya ngomong disautin sama dia. Siapa bu namanya bu? Ah kagak punya nama.
Hai bapak yang pakai topi ya, bapak Toyota ya pak, ya bapak Toyota ya. Kita kasih nama, kita tanya nama diem aja. Terus anak gue lahir nih yang paling nyebelin dari ketika anak lahir itu biaya lahirannya. Wah Allah, kita mah orang kagak kaya amat ya biaya lahiran. Terus bini kita nih pakai minta segala kelas yang mahal lagi. Kan lahiran nih rumah sakit ada kelas-kelasnya bu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, silver, gold, president suite paling tinggi. Iya nggak? Waktu itu anak bini gue tawarin, Neng lahiran kelas 1 aja. Dia bilang, udah kagak pantas kelas 1. Emang kenapa? Ayah udah gede. Emang atau lu sekolah? Akhirnya dia minta yang paling mahal presiden suite. Ya Allah, itu harganya 25 juta. Gue marah-marah tuh sama petugas yang ini presiden suite spesialnya apa? Anak gue lahir yang ajanin gue bukan Jokowi. Jokowi tinggal komat doang. Tepuk tangan apa? Ya gitu, biasain habis ketawa tepuk tangan. Begitu ya. Ntar ibu ini ntar ke bawah sampai rumah, dia ngontot sinetron ketawa. Diajak ngobrol sama tetangganya ketawa. Sering lihat di TV? Ya alhamdulillah bu. Alhamdulillah berarti saya terkenal ya. Di Indosiar ya benar, alhamdulillah saya terkenal. Malam ini saya lagi tayang nih di TV. Berarti saya ada 2 nih, mantap ya? Mantap ya? Satu di Indosiar, satu di sini beneran. Nggak bohong, saya tayang gitu. Emang nyari duit gitu amat sampai belah diri. Saya senang menjadi warga Betawi, kenapa? Karena acaranya rame begini, kita guyup, kita tuh entah kenapa image kita di luar tuh jelek, entah kenapa. Padahal mah kita akur-akur aja bu ya. Kita kan sesama warga Betawi akur-akur aja, bener nggak? Bener nggak? Yang tawuran mah itu oknum, bener nggak? Yang tawuran mah nggak pernah diajarin adat Betawi, bener nggak? Makanya gue sebel banget tuh sama beberapa warga Jakarta yang masih sering tawuran. Karena apa? Karena dia kalau ketemu di jalan ditanya anak mana, dia jawab anak daerah. Jadi masih rawan berantem misalnya gini. Anak mana lu? Kebun kacang. Wah, gua ada masalah nih anak kebun kacang, berantem. Kalau ditanya anak mana sama preman, jangan jawab anak daerah. Jawab anak Indonesia. Anak mana lu? Indonesia. Wah, sama. Nggak jadi berantem upacara tuh. Dan yang paling banjur kalau ditanya anak mana sama preman, jawab anak yatim. Ya? Hah? Bener bu? Anak mana lu? Anak yatim bang. Ini boceng. Gak jadi berantem, jadi santunan tuh. Kita cakep, kita guyup, kita silaturahim, bener dah. Cuman emang kadang kita suka emosian. Kadang kita kalau dikasih dangdut suka senggol bacok ya. Sama aku juga gitu dari dulu. Karena kita dibesarin di SSB, sekolah senggol bacok. Kita kalau nonton dangdut tuh nggak boleh senggolan dikit. Kalau senggolan nih, nonton dangdut bisa senggolan sama sebelahnya. Anak mana lu? Anak lu. Bapak gua. Pulang kok sama dari. Bapak gua pulang, gua yang nyawer. Kita diajarin silaturahmi bu, nggak boleh berantem sama yang namanya saudara sama keluarga. Kita diajarin silaturahmi, nggak cuma sama orang yang masih hidup. Di Islam diajarin yang namanya ziarah kubur. Setiap lebaran kita ziarah ke orang tua kita yang udah meninggal, itu silaturahmi, nyambung, doa, ya kan? Nah, belum lama ini 3 tahun yang lalu lah, gue nemuin kejadian aneh nih di kuburan gue. Kuburan ingkong gua yang namanya nama Betawi banget dah. Orang Betawi nama orang Betawi zaman dulu lucu-lucu bu. Gua punya ingkong namanya Panjang. Bukan Subroto bla bla, bukan, emang namanya PANJANG, Panjang bin Risan. Jadi gua kalau ke kuburan itu gua lupa, bang kuburan kong saya yang mana ya? Kong lu namanya siapa? Panjang. Oh, ukur aja satu-satu. Orang-orang ke kuburan bawa Yasin, gua bawa meteran. Padahal namanya Panjang. Ada
lagi ngomong duit gue namanya Haji Ijo. Ijo, IJO, bener loh. Ijo itu kan warna ya bu. Iya. Yang ada di bayangan ibu hulek pakai peci ya bu. Haji Ijo. Nah gue ke kuburan Kongwa dan gue nemuin kenapa ada orang ke kuburan itu dandanannya kayak biduan cewek bener. Siapa ya? Ntar gue cari. Kayak mbaknya nih. Nih. Tapi jangan-jangan mbak ya. Mirip banget nih. Ke kuburan dandan mbak kayak biduan. Ngapain ya? Kan kuburan becek belok ya. Dia pakai sepatu high heels tau gak? Itu kan kuburan tanah. Gue takut dia jalan nancep tuh. Dicabutnya susah tuh. Gampang dulu. Roknya bu, segini nih. Alisnya tebel, persis kayak mbak lu. Cuman dia panjang bu, sampai sini nih. Gua tekor balik lagi tuh alis. Ngapain ke kuburan dandan kayak biduan? Gua penasaran dong. Gua ikutin aja dari belakang, mendep. Bener pas sampai depan makam dia joget. Buat Haji Nisin bin Haji Ijo. Haji Nisin bin Haji Ijo. Mau request doa apa? Yasin apa tahlil? Kalau dari yang kereta malah. Sekian dari saya David Torbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran Betawi 2019 buat seluruh warga Jakarta. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.